menekuni pekerjaan sebagai guru ini selama 30 tahun itu? Menurut beliau juga itu sebagai seorang wanita yang paling tepat itu, yang paling cocok itu untuk sebagai profesi itu adalah atau kita memiliki pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita semacam passion itu, rasanya kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan total gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Nika Afrilia kembali menjumpai Anda tentunya dalam program acara Tamu Kita Tribunpadang.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar dunia pendidikan karena bertepatan dengan Hari Pendidikan yang baru berlangsung kemarin. Tentunya bersama saya telah hadir narasumber yang sudah lama nih berkecimpung di dunia pendidikan ini. Langsung saja kita akan narasumber kita. Di studio kita telah hadir Ibu Tanggo Olina. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mika. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya Bu? Ya, insya Allah semangat. Boleh Bu disapa dulu Tribuners yang ada di rumah sekaligus pengenalan sedikit nih dari Ibu. Silakan Bu. Ya, oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat halo Tribuners. Salam sehat dan semangat. Kami Ibu Tanggo Olina, seorang pendidik, seorang guru yang pada saat ini mengabdi di SMP Negeri 2 Padang. Terima kasih Ika. Ibu ini juga kepala SMP 2 Negeri Padang, iya Bu? Iya, benar sekali. Benar. Kalau boleh tahu nih Bu, udah berapa lama nih Ibu berkecimpung nih di dunia pendidikan? Itu semenjak tahun 92. Ya, itu sebetulnya terlambat karena berkuliah sambil berkeluarga. Okay. Jadi pendidikan yang harusnya ini udah langsung mulai cerita aja nih, enggak apa-apa? Boleh, langsung aja nggak apa-apa Bu. Dari kuliah itu sudah menikah, kemudian alhamdulillah dikaruniai momongan. Di jadwal kuliah yang harusnya S1 itu 4 tahun, ternyata karena sudah ada dianugerahi momongan anak, itu akhirnya diselesaikan selama 7 tahun. Okay. Ya, dengan anak 3 orang. Itu dengan sudah perjuangannya yang sudah luar biasa ya. Kita mau menyelesaikan studi dan juga ini sambil mengayomi keluarga seperti itu. Jadi 7 tahun kemudian kemudian Ibu juga ikut ini honor-honor dulu jadi beberapa tahun. Kemudian kalau zaman Ibu itu tahun 90 itu kita harus ikut tes kalau mau jadi PNS ya, mau mengabdi jadi guru. Nah, di 3 kali tes baru tes yang ketiga baru lulus. Jadi perlu perjuangan juga. Apalagi pas masa kuliahnya sambil berkeluarga, ngurus keluarga, itu terasa sekali perjuangannya. Tapi alhamdulillahnya bisa sampai di titik ini ya Bu. Iya, alhamdulillah itu izin Allah semuanya. Terima kasih. Jadi semenjak tahun 94 baru itu kalau yang PNS-nya, ASN-nya. Kalau dihitung-hitung udah mau pensiun sekarang itu berarti 30 tahun kurang sedikit. Itu yang PNS, yang sebelumnya mungkin ya sekitar itulah. Okay. Nah, tapi cukup lama, tapi masih banyak teman-teman atau pendidik yang lain yang lebih lama dari kemarin itu ada Ibu ketemu, beliau sudah hampir 38 tahun menjadi seorang guru atau pendidik. Oke, lebih lama lagi. Ini lebih lama lagi. Kalau boleh tahu, kapan nih Ibu akan pensiun nih? Insya Allah 1 Juni. 1 Juni. 1 Juni 2023 itu pas masanya Purna Bakti. Oke. Karena berhubung ini kita akan berbicara mengenai pendidikan ya Bu, bertepatan dengan Hari Hardiknas nih yang kemarin 2 Mei. Kalau Ibu sendiri bagaimana memaknai Hardiknas ini? Hardiknas itu adalah suatu momen yang memang harus kita ambil, momentum yang harus kita ambil setiap tahun untuk memperbarui semangat kita sebagai seorang pendidik dan juga untuk stakeholder yang lain yang berkaitan dengan kependidikan, kemudian juga apalagi kepada
siswa-siswa kita dengan mengadakan mungkin melalui amanah-amanah atau pidato-pidato yang disampaikan baik itu oleh Bapak Menteri Kependidikan, nanti pun di sekolah-sekolah oleh kepala sekolah ada amanah-amanah yang disampaikan sehingga semangat pendidikan ini terus membara, semakin ya membara tinggi. terus ya, karena kita memang harus punya momen-momen yang untuk membangkitkan kembali semangat seperti itu ya Kak. Kalau di sekolah SMP 2 Negeri 2 Padang kemarin dalam memperingati Hari Pendidikan ada acara apa nih Bu? Kebetulan kan bertepatan dengan ini hari pertama sekolah setelah Lebaran. Benar. Nah, jadi kita karena anak-anak masih libur, guru-guru masih libur, kita hanya bisa mengadakan upacara saja. Dan itu persiapannya anak-anak dalam libur itu datang untuk menyiapkan diri berlatih sebagai pelaksana upacara. Kalau kami yang dari guru-guru atau kepala sekolah itu kita upacara juga di lapangan balai kota seperti itu ya. Tapi biasanya kalau tidaklah ini bertepatan dengan waktu libur, kita ada kegiatan-kegiatan lomba dan seperti itu ya. Untuk kedepannya atau mungkin ada rencana dari Ibu sendiri nih untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional ini untuk di sekolah mungkin mau ngadain apa gitu? Ya kami kebetulan juga dalam waktu dekat, insya Allah tanggal 9 Juni kita akan melepas siswa kita kelas 9 tahun 2023. Ada perpisahan ya. Kelulusan ya? Ya kelulusan, ada acara kesenian atau pentas seni. Nah, itu mungkin wadah untuk anak-anak kita untuk menyalurkan bakat dan potensinya dan apa-apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Dan ini mungkin juga bisa kita ambil juga momennya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional karena masih di bulan Mei ya. Iya benar. Oke, karena berhubung Ibu sudah 30 tahun lebih nih, sudah 30 tahun lebih nih berprofesi sebagai guru. Bisa nggak sih Ibu, gimana Ibu menekuni pekerjaan sebagai guru ini selama 30 tahun itu? Terima kasih Ika. Sebetulnya memang karena kami terlahir dari orang tua yang juga guru. Jadi ingat ya. Sangat mendalam sepertinya ya, Bu. Jadi beliau mengarahkan kami juga untuk mengambil profesi guru karena di samping itu apalagi menurut beliau juga itu sebagai seorang wanita yang paling tepat itu, yang paling cocok itu untuk sebagai profesi itu adalah menjadi guru. Itu latar belakangnya kita memilih menjadi guru dan juga kita Ibu juga melihat dulu keseharian beliau ketika bekerja sebagai guru itu nampaknya menyenangkan ya gitu kan. Kalau dari segi agama pun kan sudah ada itu. Ada 3 hal yang tidak akan terputus nanti. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat yang kita bagikan kepada orang lain. Dan itu salah satunya ada di guru, itu barangkali yang Oke Ibu, mungkin boleh ada tisu dulu ini buat Ibu. Jadi ya rasanya untuk ini sepertinya cerita kita ini sangat berkesan nih untuk Ibu, bagaimana perjalanan beliau sebagai guru. Sangat berarti ini udah menjadi guru ini sudah sesuai dengan keinginan Ibu. Istilah orang sekarangnya kan passion. Iya benar. Jadi apabila kita menyenangi pekerjaan kita atau kita memiliki pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita semacam passion itu,
rasanya kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan total gitu ya. Jadi kita berusaha untuk seperti itu ya. Jadi walaupun ini sudah mau hitung hari yang mau pensiun, tapi rasanya masih banyak hal-hal yang ingin kita buat untuk anak didik kita, seperti itu ya. Menjelang hari pensiun Ibu ini yang mungkin menghitung lagi ya, sudah menghitung hari ini, apa nih yang mau Ibu kerjakan, atau yang mungkin ada sesuatu yang harus saya tinggalkan? Sebetulnya semua kita tentu sama ya, kita ingin meninggalkan pesan menyelesaikan amanah yang diberikan kepada kita, tugas yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya dan semaksimal yang kita bisa. Jadi selagi itu masih, walaupun menghitung hari, tapi hari itu masih diberikan kepada kita, ya tentu kita tetap ingin sebaik mungkin untuk melaksanakan amanah yang ditugaskan kepada kita. Seperti kalau Ibu selaku kepala sekolah tentu ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, baik itu untuk kepada anak didik kita, kewajiban-kewajiban, hak-hak yang harus kita penuhi terhadap mereka dan juga terhadap guru-guru. Ya, jadi itu saja. Bagaimana bisa menunaikan kewajiban dengan sebaiknya dan memenuhi hak-hak anak didik dan guru-guru yang ada di bawah tanggung jawab kita. Semaksimal dan sebaik yang kita mampu. Ya, benar. Sejauh ini Bu, apakah yang Ibu berikan kepada anak-anak didik Ibu, kepada sekolah juga, ataupun kepada diri Ibu sendiri itu sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Kami kan kalau di sekolah itu selaku kepala sekolah tentu dibantu oleh ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru ya. Tentu tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan itu kalau tidak ada support dari kita semua, dari wakil, dari guru-guru. Itu sangat di kerjasama, semacam kerjasama itu sangat kita butuhkan. Itu adalah impossible, tidak mungkin. Yang kita inginkan itu kita bisa wujudkan hanya dengan diri kita sendiri. Jadi ini kerjasama ini yang harus kita jalin selalu dengan teamwork kan ya. Itu jadi ya seperti itu ya, lebih kurang kayak teamwork yang baik, kerjasama yang baik. Ya, kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita inginkan seperti ini, ternyata ada kendala dan tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tentu itu menjadi evaluasi bagi kita, bagi Ibu, di mana apa yang menyebabkan kendala tersebut bisa kita carikan solusinya jika bisa dan kita tindak lanjuti. Ya, itu biasa, tidak semua keinginan dan tujuan kita akan bisa terwujud atau terpenuhi. Berarti harus memang sama-sama untuk menggapai tujuan itu ya Bu. Nah, selama Ibu menjadi guru nih, biasanya itu kan kalau di momen-momen yang spesial ini, misalnya hari guru, hari pendidikan, itu siswa-siswanya ini biasanya memberikan sesuatu nih, atau ada kayak puisi lah, kado untuk guru-guru yang mereka cintai. Pernah nggak sih Ibu mendapatkan sesuatu yang berkesan nih dari siswa-siswa Ibu yang nggak bisa Ibu lupain? Ya karena terlalu banyak ya, karena terlalu sering juga ya buka Ika, jadi yang spesifik itu tidak, ya semuanya spesifik, semuanya spesial. Di hari-hari tertentu mereka ada kejutan-kejutan dari mereka ya. Kemarin ini juga tidak hanya dari anak-anak, dari ibu bapak guru juga. Hari guru yang kemarin itu sangat berkesan bagi kami. Kami tidak menyangka juga hal seperti itu. Beliau bapak ibu guru kita beramai-ramai datang ke ruangan untuk mengucapkan selamat dari guru, seperti itu. Itu merupakan suatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ya, bahagia. Ternyata kita masih saling peduli, saling sayang atau saling
Itu yang Masya Allah, kayaknya ini benar-benar episode kali ini penuh haru nih. Oke, kita sedikit ini membahas mengenai cita-cita pendidikan Ibu. Kalau menurut pandangan Ibu sejauh ini, apakah pendidikan di Indonesia ini sudah sesuai dengan cita-cita yang tercantum pada undang-undang nih? Khususnya Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau kita lihat ini takut salah-salah nih Ika. Boleh Bu. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, kalau kami di SMP 2 ini sudah menjadi bagian dari visi kita di sekolah, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi itu yang kita ingin, itu visi kita ke depan. Sama dengan ini barangkali kalau kita katakan itu sudah tercapai, menjawabnya bagaimana tuh ya Ika ya. Tentu harapan kita, tapi sejauh ini kita yang jelas mengupayakan. Ya, kita baik itu untuk yang tingkat di lingkup kita sendiri di SMP 2 dan juga nanti tingkat kota, dan Ika tanyanya tadi kan di Indonesia. Itu kan boleh untuk Kota Padang deh, ya, kita Kota Padang ya. Yang jelas program-program pemerintah sudah mengarah ke sana, mewujudkan cita-cita pendidikan nasional tadi, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Ya. Di tengah itu kita masih tetap berusaha untuk lebih mewujudkan lagi seperti itu. Kalau menurut Ibu, di tengah tantangan zaman yang seperti sekarang ini, banyaklah teknologi juga, kemudian juga mungkin kekurangan SDM, sumber daya manusia. Itu bagaimana cara di dunia pendidikan ini dalam meningkatkan sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar ini, Bu? Kalau kita di sekolah di SMP 2 tentu kita ada program workshop itu kita programkan, ada beberapa workshop ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di samping itu yang langsung dari begitu juga dari Dinas Pendidikan juga ada program-program pelatihan untuk guru-guru. Apalagi kurikulum kita sekarang ini 2 tahun, sudah 3 tahun, tapi SMP 2 baru 1 tahun ya. Besok insya Allah kalau tahun pelajaran berikutnya itu udah baru mau tahun itu kurikulum merdeka. Itu kan beda lagi, harus belajar lagi guru-guru untuk memahami kurikulum merdeka itu seperti apa. Ada di samping dari program yang kita sediakan dan juga Dinas Pendidikan Kota Padang menyediakan, ada ini dari kementerian itu ada namanya platform Merdeka Mengajar. Di sana itu tersedia segala macam semacam bahan-bahan untuk dipelajari untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru kita, dan kita mendorong guru-guru untuk mengikuti hal-hal semacam itu. Dan juga mungkin ada webinar-webinar yang banyak sekali ya, yang bersertifikat, yang mungkin ada dari yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga lain yang mengadakan. Nah, kita dorong guru-guru untuk mengikuti, untuk mengupgrade terus kompetensi yang mereka miliki supaya bisa melayani anak-anak, karena anak-anak sekarang beda dari anak-anak zaman kita dahulu. Dengan kemampuan teknologinya juga sudah melebihi Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Jadi kita motivasi dan dorong terus, tidak hanya mengharapkan apa yang disediakan program oleh sekolah, workshop dan bintek-binteknya atau dinas, tapi juga harus mencari sendiri untuk mengikuti bintek-bintek dan workshop seperti itu.
Yang terpenting ibu guru, bapak guru ini harus mengikuti perkembangan zaman, juga harus bisa mengimbangi teknologinya, ini kemampuan teknologi dari siswa-siswanya seperti itu. Ini kita ke sosok Ki Hajar Dewantara nih Bu, karena beliau merupakan sosok yang sangat penting nih di dunia pendidikan. Ada nggak sih filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini yang yang menjadi tonggak mungkin di dunia pendidikan ini, Bu? Iya, pasti ada itu ya, Ika. Kita ada 3 kalau ibu kami tidak salah. Yang pertama, Ingarso Sing Tulodo. Ini mungkin untuk semua pendidik ya. Ingarso Sing Tulodo, artinya adalah kalau kita sekali pendidik itu atau guru itu harus berada di depan. Kalau sedang berada di depan, di depan tuh bukan maksudnya di depan anak-anak saja, tapi ada kalanya mengambil tempat memang harus kita menjadi leadernya gitu kan, menjadi pemimpinnya. Itu kita harus menjadi teladan bagi yang berada di belakang kita, kan. Kalau kepala sekolah, seyogyanya harus menjadi teladan bagi guru-gurunya, tidak hanya melalui instruksi-instruksi, tetapi dalam keseharian. Nah, kalau untuk guru juga seperti itu, tidak hanya pandai memberi wejangan-wejangan saja kepada anak didiknya, tetapi harus juga cukup dengan melalui perbuatan dan keseharian yang pantas diteladani oleh anak-anak. Itu yang pertama. Dan sesekali juga kita pendidik itu harus menempatkan diri sebagai di tengah-tengah. Ing madya mangun karso. Itu artinya kalau berada di tengah dia menjadi penyemangat. Ya, membangun karsa itu kan semangat, memotivasi itu kan. Jadi tidak harus selalu kita berada di depan, tidak harus kita menjadi leadernya, tapi kadang-kadang kita membaur dengan kalau kepala sekolah dengan gurunya, kalau anak-anak dengan muridnya, sehingga dengan keberadaan kita di tengah-tengah mereka menjadi lebih bersemangat. Itu kata Ki Hajar Dewantara, ya, nasihat beliau pada kita. Kemudian yang ketiga, Tut Uri Handayani, yang selama ini yang paling terkenal adalah Tut Uri Handayani. Nah, sesekali kita juga tidak harus berada di belakang. Ya, tidak harus di depan terus, tidak ada di tengah, kita juga harus menempatkan diri kita di belakang. Ketika kita berada di belakang itu, kita harus menjadi pendorong bagi mereka. Itu barangkali filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan rasanya itu memang pas sekali bagi kita sebagai pendidik untuk melayani anak-anak didik kita. Benar. Kalau untuk tahun 2023 ini apa nih temanya di Hari Pendidikan ini, Bu? Takut salah nih ya. Boleh, Bu, boleh. Kita lihat sebentar, rasanya kemarin itu Oke. Bergerak bersama, bergerak bersama semarakkan merdeka mengajar. Bergerak bersama semarakkan merdeka belajar. Ya, merdeka belajar. Ini dari temanya ini, gimana nih cara mewujudkan merdeka belajar ini, Bu? Merdeka belajar itulah yang kurikulum baru. Jadi lebih lebih fleksibel, maksudnya itu tidak dari segi pembelajaran, ya, tidak hanya teacher center, ya, tapi sudah student center. Dulu juga mungkin sudah student center, artinya pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi lebih membuka ruang untuk siswa kita, untuk anak didik kita, untuk lebih berani mengutarakan pendapatnya, berani mencoba sesuatu, berani mencari hal-hal baru yang perlu mereka pelajari. Ini tidak hanya mencawan menerima dari guru-guru saja. Itu
mungkin dari satu sisi. Dan dia banyak lagi aspeknya Merdeka Belajar ini, itu yang namanya kurikulum Merdeka. Semoga ya pendidikan di Kota Padang khususnya dan juga untuk Indonesia semakin maju lebih lagi ke depannya. Dan juga guru-gurunya semakin semangat juga untuk mengajar anak-anak gitu juga. Karena semangat ini menular, Ika. Benar. Kalau gurunya semangat, insya Allah anaknya semangat. Kalau kepala sekolahnya semangat, insya Allah gurunya semangat. Benar. Dan kalau pokoknya semangat ini bisa menular kalau kepada orang lain yang kita semua harus semangat. Harus semangat. Terakhir nih Bu, mungkin ada nih harapan Ibu kepada mungkin teman-teman Ibu yang juga guru atau mungkin kepada anak-anak murid Ibu kedepannya gimana nih, atau juga mungkin pesannya nih untuk kepada siswa-siswa Ibu karena sebentar lagi sudah waktunya nih untuk pensiun mungkin. Silahkan Ibu. Iya. Terima kasih Ika. Barangkali yang kita ingin apakan adalah pertama ikhlas. Kita bekerja itu harus ikhlas, harus total juga. Ketika kita memilih sesuatu profesi atau pekerjaan, nah karena itu pilihan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Maka kita harus total agama kita kan juga mengajarkan seperti itu. Jangan menjadi separuh-separuh, kafah, itu kan. Jadi gimana untuk menotalkan diri kita itu ya, kita harus meningkatkan kompetensi kita supaya dapat melayani siswa dengan sebaik-baiknya. Dan kepada siswa harapan kita juga mereka semoga dengan teknologi yang semakin canggih ini mereka berhati-hati menggunakan teknologi media, memilih supaya nanti bisa tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Itu saja barangkali ya, karena media ini di samping positifnya seperti kita sekarang, nanti kan ada negatifnya juga banyak. Ini pesan kita untuk anak-anak ya, pandai-pandai menggunakan dan memanfaatkan media sosial ya seperti ini. Oke. Nah itu dia Tribuners, podcast kita hari ini bersama Ibu Olin. Nah ini SMP 2 wajib nonton ini, murid-muridnya harus nonton nih gimana pesan-pesan dari Ibu Olin untuk kemajuan dari SMP 2, gimana murid-murid SMP 2 itu harus tetap semangat dalam belajar gitu. Sebetulnya belum banyak yang bisa Ibu perbuat, baik itu di dunia pendidikan dan khususnya SMP 2 karena keterbatasan kita manusia biasa, banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Itu barangkali Kak Ika, tapi tetap kita berupaya memberikan yang terbaik untuk semua yang ada. Ada, benar. Sejauh ini mendengar dari omongan Ibu Olin tadi, dengan harunya beliau berbicara itu sungguh mulia cita-cita beliau untuk anak-anak, untuk untuk pengabdian beliau sebagai guru itu menurut saya itu luar biasa sekali. Terima kasih Kak. Dan kalau saya dan juga sudah menempuh dunia pendidikan gitu, bertemu dengan banyak pengajar, guru-guru dengan caranya masing-masing itu memang menjadi seorang guru itu sungguh cita-cita yang mulia, benar. Iya, pekerjaan yang mulia. Iya, sangat mulia. Apalagi dia menghadapi anak-anak yang dengan kepribadian yang berbeda-beda, kenakalan yang juga luar biasa mungkin, dan kesabaran seorang guru itu sungguh masya Allah bagi saya. Kadang-kadang Kak Ika kita ini sering tertawa merasa mereka itu lucu dengan kepolosan-kepolosan mereka itu. Jadi ketika melihat tingkah laku mereka, pola laku mereka yang kita jadi merasa
bisa jadi suatu hiburan juga. Jadi kita kalau sudah kita seperti itu, kita tidak jadi kesal kepada mereka karena mereka masih anak-anak yang polos, masih dengan lugunya mengatakan ini, membanggakan ini. Kadang-kadang kita senyum-senyum sendiri melihat seperti itu. Yang tadinya mau marah karena tingkahnya aduh jadi ketawa gitu ya Bu. Iya. Oke, Ibu Olin makasih sudah Sama-sama. hadir di studio kita membagikan pengalamannya juga, cerita yang haru kepada kita dan semoga cita-cita Ibu yang belum tercapai mungkin akan tercapai dan juga semua yang telah dilakukan selama di dunia pendidikan ini sebagai guru itu menjadi amal ibadah yang luar biasa di sisi Allah gitu tentunya. Dan juga selamat untuk Ibu yang sebentar lagi mau pensiun ini. Terima kasih Kak, terima kasih sudah diundang ke podcast ini Tribuns dan sebetulnya ya itu pengalaman apa saja ya keseharian. Jika itu ada yang baiknya barangkali itu bagaimana cara Allah menutupi kekurangan yang ada pada. Benar sekali. Oke Tribuners, jangan lupa tetap saksikan podcast tamu kita dengan bintang-bintang tamu yang menarik dan juga inspiratif tentunya dan dengan topik-topik pembahasan yang juga menarik. Oke Bu Alin, kita tutup nih sesi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.